Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri hlul uqdatam min lisani yafqahul qaul. Rabbi adhilni mudhala sidqi ridni mukhraja sidqi ali min ladunka sultanan nasira. Para tamu undangan yang saya hormati, para perwakilan aparatur pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kami hormati dan kami banggakan, dan juga tokoh-tokoh yang hadir dari perwakilan seluruh tokoh-tokoh negara, budaya, baik pun ulama. Juga terutama saya haturkan terima kasih kepada sesepuh kita yang telah datang dari Cimahi Bandung, Bapak Mayor Jenderal Deddy Budiman. Kenapa saya sangat bangga sekali ke beliau? Karena saya sering membaca tulisan-tulisan beliau. Dalam tulisannya sangat penuh motivasi dalam rangka mencerdaskan bangsa. Tentu ini sangat positif. Manakala bapak-bapak ibu pernah membaca tulisan-tulisan beliau, alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, beliau sudah datang ada di lingkungan kita semua. Juga saya hormati kepada perwakilan pemerintah, Badan Intelijen Negara, dari BAIS, baik pun dari kepolisian, dari intelijen, dari semuanya yang hadir. Saya sangat bangga dan berterima kasih. Tentu selacau ini mungkin semua masih bertanya-tanya, banyak sekali kontroversi yang beredar di media sosial, tetapi biarlah semua berjalan sebagaimana mestinya, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatur takdir hidup seseorang, bagja dunianya, akhiratnya. Jadi saya di sini atas apa yang telah terjadi di tahun-tahun kebelakang, suatu kebanggaan bagi saya, hingga masyarakat secara penyeluruh mengetahui keberadaan Salacau Tumurahayu. Saya di sini adalah bagian daripada keturunan Kangjeng Eyang Prabu Surawisesa. Beliau adalah Maharaja pengganti Ayahanda Sri Baduga Maharaja yang bertahta di Galuh Pakuan Pajajaran, yang pada masa hidupnya beliau adalah seorang perwira, seorang ahli perang dan ahli perniagaan. Dan beliau masa muda, kalau zaman hari ini beliau adalah aslog, asisten logistik Pajajaran. Maka beliau melakukan perjanjian dagang internasional yang dikenal perjanjian Selako. Maka saya abadikan di sini apa itu Selako. Selako itu adalah perjanjian yang saya mengabadikan agar anak cucunya selalu mengingat atas karya dan jasa beliau, dan sampai hari ini Selat akan menjadi wilayah bebas. Perjanjian dagang Selako itu ditandai tahun 1515 Masehi, sebelum beliau menaik tahta di Galuh Pakuan. Tapi setelah beliau naik tahta pada tahun 1521 Masehi, beliau lalu menandatangani perjanjian ekonomi dan pertahanan yang dilaksanakan di Muara Ciliwung, Jakarta saat ini, yang disebut Perjanjian Padrau. Itulah leluhur kita, dan makamnya ada di sebelah sini. Semoga beliau almarhum, walaupun dalam masa hidupnya dan dicatat para sejarawan, beliau selalu disudutkan. Bagi saya tidak masalah, baik buruknya beliau itu adalah leluhur saya. Mau apa kalian, itu tetap leluhur saya. Mau beliau dianggap jahat, mau beliau dianggap baik, mau beliau dianggap kontroversi di Pajajaran, beliau tetap nenek moyang saya.
tidak bisa digantikan apapun yang terjadi di masa lalu. Itulah sekilas pandang sejarah Kangjeng Sri Paduka Sang Hyang Prabu Surawisesa, yang saat ini saya memperingati naik tahtanya beliau yang ke-500 tahun sesuai agenda sejarah. Tentu hari ini adalah hari yang sangat saya tunggu-tunggu dan keluarga saya tunggu-tunggu, karena agenda ini adalah sejarah. Agenda sejarah yang sangat kami nantikan. Semoga dengan tahun ke-500 tahun ini menjadi tonggak sejarah bagi kita semuanya. Apabila ada mempertanyakan visi misi Selako itu adalah dalam rangka melestarikan kultur budaya sejarah pemerintahan Kerajaan Pajajaran, bukan sebuah ilustrasi atau membuat negara di dalam negara. Semua aturan sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar. Ada di dalam pasal 18B tentang hak-hak budaya dan diatur oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam peraturan Undang-Undang Cagar Budaya. Jadi apa yang saya pimpin dan apa yang saya kelola selalu mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Itulah tentang Selako, bahwa Selako ini murni dalam rangka melestarikan sejarah. Dan tadi di dalam amanat-amanat Senapati, baik pun di dalam amanat Barata Dharma Satya Astabrata, itu sudah jelas bahwa kita inti dari semua amanat harus mentaati ulil amri minkum. Pemerintahan yang sah itulah yang harus kita hormati, yang harus kita jalankan. Dan mari kita doakan dari mulai pemerintahan tingkat RT sampai presiden, dari sipil, dari mulai Babinmas, Babinsa sampai Kapolri dan Panglima TNI, kita doakan semoga para pemimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai hari ini ke depan menjadi pemimpin-pemimpin yang baik sesuai yang diharapkan kita dan sesuai hasil musyawarah mufakat para leluhur kita dalam rangka merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila, atau yang disebut 4 pilar berbangsa dan bernegara. Jadi itulah Salacau Tunggu Rahayu atau Selako International Federation. Selanjutnya dalam hal ini tentu akan mengingatkan kembali kepada sejarah almarhum Kangjeng Eyang Prabu atau Sultan Agung Patrakusuma. Apa perbedaan Prabu Surawisesa dengan Sultan Patrakusuma? Prabu Surawisesa itu terjadi kudeta atau serangan umum 1527 Masehi, sehingga Galuh Pakuan Pajajaran hancur karena perebutan kekuasaan yang ada di dalamnya. Tentu itu dengan keluarganya sendiri, hingga Kangjeng Eyang Prabu Jayadewata pusing yang harapan keluarga dan menghadapi masyarakat Pajajaran. Dan pada saat itu konon, dan ini banyak ditulis oleh budayawan, sejarawan, ada dalam istilah tata rucingan, agenda, atau juga dalam kidung. Eyang Prabu Jayadewata ketika menghadapi permasalahan di keraton dan lingkungan kemaharajaan, lalu beliau mengambil langkah membagikan masyarakatnya dengan seperti begini, yang kalimat umum beliau katakan dan kita pasti mengetahui. Ngaing geus teu pantas jadi raja, lamun rakyat aing balangsak jeung sangsara. Ti mimiti kiwari aing moal ngahalang-halang. Ngeun aing rek ngabagi keur rahayat kaula di Pajajaran beral. Nu rek milu nu hayang kadayeuh kota geura misah kabelah kaler. Jig hidup geura mangkat. Nu moal milu kasasaha misah kabelah kulon. Jig kaula moal ngahalang-halang tapi sing hati-hati jeung waspada. Ngeun lamun nu rek milu kanu jaya jig maneh kabelah wetan. Kade hati-hati sing waspada.
sabab nu bakal mimpin pribadi kulawarga jeung rahaya sakumna engke kabeh ti urang wetan. Ngeun urang wetan mimpina bakal katatalonjonan nu akhirna bakal loba nu naek balewatangan. Ngeun nu rek milu ka kaula ceuk aya, yuk urang misah ka beulah kidul. Di cirian aya kidulna Gunung Tugel, kalerna Cibanteng, wetana Cihaur Kento, kulona Taraju. Tah kaula aya di tengah-tengah eta jeung rahayat kaula. Ayeuna kuring rek muka ieu tempat. Gunung Tugel ieu palih tongoh. Tongoheun Pasir Salam. Lain carita kuring tapi turun tumurun ngaran Gunung Tugel ti baheula eta. Belah kaler Cibanteng, desa Cibanteng ti zaman ngungkuk nepi ka ayeuna kuring ingat ngaranna Cibanteng teu perubahan. Lamun Taraju belah kulon ti baheula nepi ka ayeuna eta ngaranna Taraju. Belah wetan Cihaur Kento aya kampung Cihaur mangga eta kulawarga ti baheula eueuh perubahan. Ieu ngaranna Kampung Pangangonan Pasir Kolotok Pangaduan Muding baheula di zaman karuhun. Mangga ka tokoh-tokoh anu palih ditu bahkan banar-banar muding anu masih jumeneng cararoskeun ku bapak-bapak. Ieu wilayah kadusunan Negara Tengah. Palih handap kadusunan Panyaweyan Angsana. Kapungkur ieu wilayah sadesa. Ayeuna jadi 3 desa. Desa Cigunung, Desa Karya Bakti, jeung Desa Cibungur. Beh dituna di zaman karuhun sadesa ayeuna sakacamatan Barung Bonteng. Baheula desana Desa Kolot. Ibu kota Desa Kolot aya palih wetan Cibungur. Wihanapeun Kalidu. Lamun Kalidu teh istilah bahasa jeung bahasa Kolot kalieun. Tah ieu sejarah ngaran carita ieu Pasir Kolotok aya 3 ku kuring dipugar. Sabab baheula dipake bae ngadu muning, pake jual beli muning, ngadu muning di dieu mere dipencin di sate. Mangga tanyakeun ka para tokoh sami. Palih kulona Gunung Karikil, palih kulona deui Gunung Cangkuang, palih kidulna Kampung Cibuntu. Ieu bacaeun kabeh, ieu palih tongoh Pasir Salam. Lamun hirup jelema ceuk eyang harayang nguasai hayang apal karena permasalahan sinolotok karena segala permasalahan mantap iya 3 pasir ngaranna Pasir Kolotok kudu ngolotok kudu nguasai selalu orang berpatokan kudu husnudon hade sangka ulah saeutik-saeutik goreng ngewa sabab eta pagawean jelema bodoh nu bodoh gawena iri dengki ngewa nu pinter kabalinger gawena mintran tapi nu ngarti basti cicing ngabandungan. Balik kulon Karikil, balik tongoh Cangkuang. Lamun hirup geus ngolotok sok nyarakal bakal caangkuang. Kade ulah ngenca sabab bakal buntu. Lamun hayang alus orana kudunganan sabab bakal alus angseuna matak palih handap ngaranna angsana. Di palih ditu Gunung Goong. Eta baheula aya batu bentuk goong ditakol gunggung. Ayeuna digegeh ku Kang Prabu Haji Oling bangga eta palih laneuh Gunung Goong ieu ngaran tempat. Tina tempat wae bacaeun. Kuring ayeuna rek ngagelar sagala permasalahan ieu tempat. Kuring mung kulawarga kuring hayo dikerdilkeun geus 500 tahun. Termasuk kuring tahun kamari kuring disebut halu ngimpi dan lain sebagainya der. Mulai ayeuna agenda geus dibuka eyang aing mung disebut ku karuhun boga turunan nu disebut sieunan atanapi disebut elehan ayeuna geus 500 tahun kuring rek mukakeun ieu permasalahan bahkan kuring rek ngagelar permasalahan jadi kulawarga kudu apal bahwa sakabeh wartawan mulai ayeuna dengekeun omongan kuring kuring rek bicara atas nama hukum lain rek nyanyahuanan lain rek nganyang kapageto kuring rek mukakeun permasalahan sabenerna jeung ulah neangan jurig teu kadeuleu lamun aya permasalahan di salah cau dewek nu tanggung jawab kuring apal di dieu dimulai aparat tingkat daerah kepolisian tentara badan intelijen strategis
bin apal araya di dia hatur nuhun karena kehadiran anak syukur alhamdulillah para media jeung wartawan sok liput ayeuna ulah dipotong ulah jadi gantung araya jadi fitnah jadi kagorengan capek kuring teh kula warga kuring geus 500 tahun dianiaya karuhun dewek dipigoreng nepi ka kiwari bisa buka itu kepunten sakedap bisa buka itu lamun kuring nyebutkeun karuhun sok sedih sabab ngaran Surawi Sesa dipigoreng nepi ka kiwari eta goreng kuring kuring suara unggul nya pesakan mah lah dicolok bisikan Pak kuring lain EPSMR lah dicolok tapi saking iri hate 500 tahun kula warga kuring dipigoreng ku sararea selalu dipitnah online Yung tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hapunten kuring rada eureun teu bisa ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Cak sejarah urang tugena mangga gali ku sadayana makam-makam karuhun urang aya di dieu di lingkungan teu jauh sadayana ge makam di tiap gunung aya lain meunang kuring eta mah ti baheula oge aya makam karuhun urang salajengna kuring rek ngagelar pertanggungjawaban kuring mun ti baheula ibu-ibu kula warga kuring nanyakeun pagawean kuring repeh ti baheula sabab kawengku ku aturan kuring teu pernah nyaritakeun pagawean kuring di mana kecuali nu apal iwalti kuring usaha berniaga usaha jual beli apal kabeh oge moal kudu dibukakeun mangga tanyakeun ka kula warga kuring ngan salama 20 tahun kuring boga pagawean nyaeta kuring teh ngawakili kula warga pun aki kanggo neraskeun tapak lacak pagawean anjeunana nepi ka kuring salama 20 tahun dina eta pagawean kuring repeh nu nanya nu mintah kuring repeh henteu pernah nyaritakeun pagawean kuring di mana anu apal kula warga iwalti kuring nyahona jual beli tapi pagawean kuring ayeuna rek dibuka bisa jadi pertanyaan kuring selama 20 tahun digawe di bagian manajemen aset mewakili keluarga dinasti kuring ngawakilan seweputu ti Kangjeng Eyang Prabu Surawi Sesa bahkan kuring dina tahun 2000 geus rasa akul ku payung putut geun untung ku kuring teu dicaritakeun ka kula warga kuring kanu jadi kolot bapak kuring Haji Saifullah anu ku kuring dipihormat oge pun piang Haji Iya Maryam anu ku kuring dipihormat karena inung tunggulah hayu bapak tanggal darajat cek Allah ridallahu ridha waliden kuring geus menta doa restu ka inung bapak kuring cek bapak kuring derjig sanajan rek langit katujuh aing ridho begitupun cek inung kuring matak sanajan loba nu mika ngewa ka kuring loba nu mintah ka kuring ku kuring dicekelkeun da inung bapa aing meus mika ridho janji Allah lamun inung bapa mika ridho maka kaula oge tangtu mika ridho sabab inung adalah pintuna surga aya di inung jeung bapa pintuna darajat aya di dari bapa inung tunggu rahayu karahayuan aya di inung bapak tangkal darajat kadarajatan aya di bapak selama 20 tahun hampir di tahun 2000 kuring nyarita lamun harita nyarita tanuane kuring disebut jelema rahul sabab dina tahun 2000 kuring arek boga rezeki dasar aturan hukum lain dasar tepuguh naon sababna setelah Pak Harto mengembalikan pertanggungjawaban tanggal 3 Juli 2007 harapan kuring berprasangka baik bahwa pemerintahan selanjutnya akan melaksanakan kuring nunggu-nunggu jeung manajemen dimulai zaman Presiden Habibie
Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dugi ka presiden ayeuna alhamdulillah naon nu direncanakeun nu dicita-citakeun tahun 2000 saentosna aya Declaration Utility of Asset 2000 di International Justice. Tapi dugi ka kiwari alhamdulillah sarupiah oge henteu ai lain menang jual beli mah, ai lain pamura pamere mah ti kulawarga. Naon dideklarasikan di International Utility of Asset tahun 2000 itu berdasarkan perubahan, berdasarkan pengembalian surat di Pak Harto. Karena Pak Harto selama pemerintahan menggunakan kolateral dinasti untuk cetak alat tukar. Ayeuna kuring rek buka, bukakeun kade dengekeun ulah waka goreng sangka. Ulah jadi jelema bodoh, gampang emosi, gampang ewa, tapi kudu jelema ngarti, kudu jelema pinter. Lamun can kaharti lenyepan heula. Sabab pagawean jelema bodoh mah kudu nyalahkeun batur. Ari jelema nu ngarti mah cicing di Bandungan ditaliti. Salama ieu urang iwal ti apal pahlawan kemerdekaan negara Indonesia. Bagian operasi perang urang apal. Aya 4 pahlawan nasional, 7 pahlawan revolusi ku urang diperingati tiap tahun. Oge aya presiden anu memproklamasikan negara Indonesia Soekarno-Hatta ku urang diperingati. Bahkan aya hari pahlawan jeung sagala-galana ku urang diperingati. Sadaya perjuangan leluhur urang dina nggoni ngadirikeun negara kesatuan Republik Indonesia ku urang diperingati. Bahkan kuring selalu memperingati. Tapi aya hiji hal anu disembunyikan ku ieu negara, nyaeta pemilik lisensi lahirna mata uang rupiah. Urang terang, urang apal, kapungkur di zaman Jepang cenah pemerintahan Jepang make mata uang yen. Sebelumna make mata uang golden di zaman pemerintahan Hindia Belanda. Tapi kunaon setelah mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia berubah, golden beredar di peredaran, lalu ada mata uang rupiah. Boro-boro mata uang Bapak Ibu, tisu aya nu gaduh lisensi, rokok rokok nu kurang diudun aya nu gaduh lisensina. Setiap merek naon wae aya hak paten lisensi. Komo deui ieu duit nu dijadikeun alat transaksi ku urang. Selama ieu urang teu apalna boga duit ngajual muning, ngajual kai, mun di kampung buburuh tani ngajual kalapa. Urang teu apal pemilik lisensi alat tukar rupiah teh saha. Urang nyaho diajarkan di sejarah berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia itu berdasarkan beberapa perjanjian. Ada perjanjian Renville, ada perjanjian Romroyen, ada perjanjian KMB, ada Linggarjati, dan terakhir ada Konferensi Asia Afrika di Bandung. Komo tokoh-tokoh urang Bandung pasti udinga. Naon eusi-eusina eta perjanjian? Eusina perjanjian singkat cerita hanya menghentikan agresi militer. Setelah itu ada perjanjian atau Konferensi Asia Afrika. Apa itu eusi perjanjian atau Konferensi Asia Afrika di Bandung? Kabeh apal, sadunya apal bahwa Konferensi Asia Afrika di Bandung dalam rangka menghormati semua wilayah-wilayah, mau itu wilayah yang dipertahankan secara pribadi atau kelompok atau secara kolektif, karena itu sesuai dengan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Maka dari persidangan Den Haag keluar rekomendasi untuk mendirikan pemerintahan RIS, Republik Indonesia Serikat. Jadi dari 4 perjanjian ditambah konferensi itulah dasarna
negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi kembali kepada pengisi kedaulatan. Sebuah negara itu bisa berdiri, persyaratannya satu, ada masyarakat, dua, memiliki wilayah, tiga, memiliki tatanan hukum, paling utama ada nilai tukar, yaitu mata uang. Secara hukum kita tahu bahwa negara leluhur kita sudah merumuskan Undang-Undang Dasar 45 berikut peraturan perundang-undangan. Ada KUHP, ada KUPER, atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Ada juga hukum-hukum itu yang disebut hukum acara. Di dalam tiga, tentang kedaulatan wilayah, kedaulatan hukum, dan kedaulatan ekonomi, paling pokok kedaulatan ekonomi. Kedaulatan ekonomi itu adalah nilai tukar. Apa itu nilai tukar? Yaitu mata uang. Asal usul mata uang rupiah bisa hadir dan bisa ada di negara Republik Indonesia karena adanya penjamin, karena adanya lisensi. Siapa penjamin dan lisensi? Apa kode daripada penjamin dan lisensi? Kode penjamin dan lisensi dari mata uang rupiah itu adalah kode INA 18.945 SRN, Lady of Prof. Itulah pemilik lisensi mata uang rupiah selama Presiden Soekarno sampai Presiden Soeharto. Yang memiliki lisensi dan garansi pada saat itu adalah MRS Sarinah. Inilah tentang pengisian kedaulatan negara atau menggenapkan kedaulatan, yaitu kedaulatan ekonomi. Karena ekonomi bisa jalan, apapun bisa jalan karena adanya nilai tukar, atau yang kita pegang adalah mata uang. Itu di dalam ketetapan hukum penjamin lisensi mata uang rupiah saya tadi jelaskan, INA 18.1945 SRN. Garansinya adalah MRS Sarinah. Kenapa MRS Sarinah diabadikan oleh Presiden Soekarno? Kenapa di pusat kota ada gedung Sarinah, di wilayah-wilayah lain ada gedung Sarinah, dan di tempat-tempat lain ada Lady of Prof? Apa nilai-nilai perjuangan nama Sarinah? Karena Sarinah yang menjamin lisensi alat tukar, mengisi, menetapkan kedaulatan ekonomi. Lahirna mata uang rupiah. Ini keluarga saya, orang-orang Salako harus paham bahwa negara ini ada tiga. Satu, kedaulatan wilayah dari Sabang sampai Merauke, yang dipresentasikan masih keluarga kita, Insinyur Haji Juanda. Dunia bisa mengakui karena ada keluarga kita, Insinyur Haji Juanda, mempresentasikan negara kepulauan. Kedaulatan hukum, ada keluarga kita sama-sama merumuskan Undang-Undang Dasar 45, ada para raja, para sultan yang membuat konsep Pancasila, yaitu Sultan Hamid II, walaupun di masa pemerintahan beliau dianggap tanda kutip oleh pemerintahan, oknum pemerintahan politik pada saat itu. Tapi beliau Sultan Hamid, beliau yang menorehkan sejarah adanya Pancasila yang dipresentasikan, yang ditetapkan sebagai kelahirannya 18 Agustus 1945. Sekali lagi saya minta dengarkan omongan saya ini.
Jangan mudah berpikir Sultan Rohidin tuh halu, hoak. Saya bertanggung jawab. Saya ini walaupun orang kampung, memiliki legitimasi, walaupun saya ini kuliah kelas karyawan, walaupun saya sekolah hanya paket. Jadi saya tidak akan menyembunyi ini para tokoh. Sekolah saya itu paket dan kuliah saya ini kelas karyawan. Tapi saya tetap, walaupun saya kelas karyawan dan sekolah saya paket, saya memiliki legitimasi hukum, maka ada gelar sarjana hukum. Artinya saya ini sedikit besarnya, walaupun bukan master hukum, bukan profesor hukum, tapi saya mengerti permasalahan hukum. Jadi insya Allah apa yang saya sampaikan ini berdasarkan hukum. Semua yang saya ucapkan ini berdasarkan ketetapan hukum. Karena apa? Hukum adalah panglima. Bicara saya di sini tidak mengenal pangkat maupun jabatan. Karena di dunia ini adalah hukum. Dan kembali sejarah leluhur kita mencatat. Ingat, di dalam Al-Quranul Karim sebagai kitab suci Al-Quran, saya akan kembali ke belakang karena saya sebagai umat Islam, apa dasar Sultan Rohidin memiliki keyakinan yang kuat karena ada di dalam Al-Quran. Pemimpin yang dicatat di dalam Al-Quran itu selain menteri-menteri yang dicatat di dalam sejarah yang menceritakan Fir'aun, ada Haman, menteri yang kurang ajar di zaman Fir'aun. 3 pemimpin di dalam Al-Quran. Kita mungkin umat Islam tahu di dalam surah Al-Fatihah itu ada kata kalimat mulki maliki yaumiddin. Di dalam surah Al-Baqarah ketika Allah mengumpulkan seluruh makhluknya malaikat karena setelah menciptakan Adam, di situ ada inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketiga, di dalam Al-Quran yang saya pelajari ada kalimat sultanan nasiro. Apa yang menjadi mulki identik daripada yang merajai seluruh dunia saat ini? Itu adalah uang. Karena apapun, negara manapun, mau sipil, mau militer, mau pengusaha, mau masyarakat, segala sesuatu bisa dimiliki manakala memiliki uang. Walaupun uang bukan segala-galanya, tapi uang adalah tempat kebutuhan yang menjadi raja di dunia ini. Kembali kepada kalimat khalifah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya ini bukan mengajarkan dengan sekarang yang bergema ada radikal, ada pemerintahan khilafah dan itu. Tidak ada urusan dengan saya. Saya bicara Al-Quran. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah dalam pemikiran saya adalah identik sebuah tokoh, seorang ilmuwan yang menguasai ilmu akademik, baik pun ilmu salafi, budaya dan negara. Karena siapapun yang menjadi pemimpin hari ini, dia bisa cerdas, bisa pinter karena dia memiliki guru. Dan dalam pemahaman saya, guru itu identik dengan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Karena pada saat itu Allah baru menciptakan Adam dan Hawa. Artinya seorang khalifah adalah presiden, adalah tokoh, adalah guru. Nomor 3 adalah kalimat sultanan nasiro. Sultanan nasiro adalah identik dengan pemimpin yang adil. Manakala negara ini dipimpin oleh 3: 1, yang menguasai uang; 2, yang memiliki pengetahuan yang luas; 3, yang memiliki jiwa kepemimpinan yang adil, maka negara Indonesia dan negara manapun akan menjadi zaman yang tercapai keemasan yang disebut baldatun thayyibatun warabun ghafur. Maka kalimat salamun qaulan mir rabbir rahim wamtajul yauma ayyuhal mujrimun ala antar wujud.
Hari ini ke 500 tahun saya akan bongkar semua permasalahan dan saya akan terbuka keberadaan saya. Dan manakala ingin mengetahui jati diri saya, ibu saya ada, bapak saya ada, keluarga saya ada, dan semua di sini tahu sebagai saksi hidup saya. Jadi kalau saya pinter sejauh mana pinternya, saya orang kampung, orang hutan, tukang ngangon muning dari kecil, sekarang juga masih muning saya masih ada. Kalau bicara bodoh, ya saya akui kebodohan saya. Kalau bicara benar, saya tidak mengakui benar, karena selama ini pun beredar seperti itu. Saya akui segala kekurangan dan kehilapan saya. Tidak perlu mencari kesalahan Rohidin Patrakusuma. Masyarakat tahu tidak ada yang saya sembunyikan. Itu kembali kepada permasalahan negara. Selanjutnya, tadi sudah diuraikan oleh Kangjeng Pangeran Prabu Eris Kusuma tentang sejarah keuangan. Saya akan urai. Tolong dokumen keluarkan. Saya tidak mau dianggap halu. Iya sebelum. Saya kembali kepada permasalahan keuangan. Setelah Ibu Sarinah meninggal, tadi sudah dijelaskan, Pak Bambang Utomo mengajukan ke pengadilan Sleman Yogyakarta, diputus. Nomor pengadilan nomor 46. Mohon maaf saya klarifikasi tadi adik saya salah. Nomor 46198. Bahwa Guaranti MRS Sarinah otomatis seluruh aset manajemen menjadi tanggung jawab M. Bambang Utomo. Lalu setelah Armada 7 merampak di Tanjung Benoa Bali menyerahkan estafet komando, ini kebetulan ada beliau Pak Jenderal Senior, mungkin pada saat itu mendengar apa yang terjadi di Tanjung Benoa Bali, dan almarhum Pak Bambang Utomo mengatakan ke saya, yang mendampingi saya menghadapi Armada 7 di Bali itu adalah Legend Kiki Sanakri. Sekarang beliau masih hidup, dan jajarannya mau panglimanya masih hidup, Pak Wiranto masih hidup, semua masih hidup. Jadi bisa tahu, bisa tanya apa yang terjadi di Tanjung Benoa Bali. Dan putusan pengadilan, jaksa pemutusnya masih hidup. Ini orang Bandung, menurut laporan orang Bandung, itu putusan pengadilan. Lalu Pak Harto atas nama pemerintahan Indonesia mengembalikan surat. Nanti suratnya akan saya bacakan. Tolong dibacakan dulu sebelum saya melanjut, karena saya juga capek ini ngomong. Ini kita dengar sama-sama. Surat pengembalian Pak Harto kita dengar sama-sama. Ini dasar putusan pengadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan pengembalian aset kolateral dan dana IDR atas nama Bambang Utomo. 1. Menimbang A. Bahwa telah diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia secara terbuka pada saat pidato terakhir di Gedung Istana Negara oleh kerannya sebagai Presiden secara tegas dan jelas menyatakan pemerintah telah selesai. B. Seluruh kebijakan pemerintah yang masih belum terselesaikan dengan baik dengan Bank Sentral Indonesia guna memenuhi kebutuhan untuk perputaran garis miring peredaran adanya mata uang rupiah di Indonesia. Seterusnya kami serahkan kepada legalitas sekuritas manajemen Bank Sentral Indonesia dan kepada pemerintah selanjutnya. C. Aset-aset sentral atas nama kepemilikan personali internasional garanti yang digunakan di 3 negara sebagai jaminan percetakan mata uang IDR Indonesia, dolar Amerika Serikat, dan euro di Eropa. Kami serahkan kembali kepada Yang Mulia Bambang Utomo. 2. Mengingat
kemerdekaan negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 bahwa kedaulatan negara dijalankan oleh Presiden sebagai kepala negara. B. Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. C. Penanggung-jawaban Presiden dan penggunaan dan izin pertukaran penyelenggaraan keuangan negara kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Treasury pemegang otoritas moneteri di Republik Indonesia. D. Demi menjaga stabilitas, keamanan negara, keamanan seluruh kehidupan rakyat, dan terutama keselamatan dan perlindungan kepada personality grantor yang telah tersedia membantu menyerahkan kolateral aset milik pribadi guna dijadikan jaminan percetakan mata uang rupiah untuk bangsa dan negara pada tahun 1995-1998. Memutuskan menerapkan 1. Bank Sentral Indonesia mulai sejak tahun 1999 dalam status likuidasi sampai dalam batas yang belum ditetapkan waktu berakhirnya. 2. Bank Sentral Indonesia belum memperoleh legalitas dan persetujuan dari International Justice untuk melaksanakan kebijakan dalam rangka perputaran mata uang negara sebagai alat bayar dan nilai tukar uang terhadap seluruh dana IDR cetakan Australia 1995-1998 guna memenuhi kebutuhan dan permintaan masyarakat maupun permohonan seluruh bank pelaksana sebab masih dalam status locked bank system. 3. Dana IDR cetakan Australia total sebesar 13.000 triliun dicetak oleh Presiden tahun 1995 di Melbourne, Australia atas dasar tersimpan di Liechtenstein, Eropa sejak sebelum Indonesia merdeka. 4. Dana IDR yang diorder oleh Bank Sentral Indonesia yang akan digunakan untuk membangun bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pertanian. Status penggunaannya masih merupakan hak milik pribadi, perseorangan, dan matis atas nama grantor. Pelimpahan hibah ke pihak pemerintah masih menunggu proses penyelesaian krisis keuangan negara. 5. Dengan selesainya tanggung jawab sebagai pemegang kedaulatan negara, kedua, kami Haji Muhammad Soeharto beserta seluruh anak dan cucu tidak menguasai garis miring menyimpan atau memiliki dana IDR cetakan Australia tahun 1995-1998. Nah, surat keputusan ini kami tanda tangan pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2007 dan untuk diserahkan kepada Yang Mulia Bambang Utomo di rumah kediaman Jakarta 3 Juli 2007 atas nama Haji Muhammad Soeharto. Ini saudara, Presiden Soeharto itu tidak perlu diragukan. Beliau berkuasa 32 tahun. Artinya beliau tahu permasalahan kedaulatan negara. Dan beliau adalah sosok satria karena beliau telah mengakui dan mengembalikan. Dan beliau di dalam suratnya ini jelas untuk ditindaklanjuti oleh pemerintahan selanjutnya. Dan sampai hari ini 1 sen pun belum sampai ke kami.
Ingat, Pak Harto mengembalikan 13.000 triliun itu pertanggungjawaban sampai 98. Kalau dari 98 ke sini itu sudah 23 tahun. Dan Pak Harto mengembalikan berdasarkan putusan pengadilan. Lihat. Kalau pemerintah pada saat itu merasa keberatan, kenapa tidak banding? Kalaupun hari ini banding, ini sudah keluar dari aturan. Ini sudah 23 tahun dari putusan pengadilan. Artinya hutang 13.000 triliun ditambah bunga, kalau dikenakan bunga selama 23 tahun, berapa hutang yang harus dibayarkan ke kami? Ini hukum, bukan uka-uka, bukan mimpi. Yang dibacakan adalah surat dari Pak Harto. Artinya yang disebut kriminal, yang disebut jahat, disebut halu itu siapa? Apa saya? Selama ini keluarga saya dicaci, dimaki, dihinakan. Keluarga saya, apa keluarga saya itu tidak ada yang jadi pejabat. Hanya baru adik saya kasih izin. Itu pun hanya sampai menjadi kepala dusun di kampung Nagara Tengah. Jadi kalau keluarga saya terlibat dalam urusan korupsi dan lain sebagainya, itu hal yang mustahil. Bukan berarti saya dan keluarga tidak pernah melakukan dosa. Saya ini manusia, al-insan mahlul khata'. Manusia itu tempat salah dan lupa. Ini 98 putusan pengadilan, Pak Harto sudah mengembalikan. Kenapa? Secara hierarki pemerintahan, secara ex officio tidak melaksanakan. Saya minta dalam video ini, pidato ini saya tembuskan karena ini ayat internasional sudah mengetahui, kepada seluruh jajaran penegak hukum, International Justice, International Criminal Court, Interpol UN atau NCB Interpol yang ada di Jakarta, baik pun para diplomat di seluruh dunia, baik pun seluruh perwakilan senator yang ada di Amerika Serikat. Saya bicara atas nama hukum. Saya di sini adalah eksekutor grantor, pelaksana tugas. Karena almarhum Pak Bambang Utomo meninggal secara institusi, bahwa dan diumumkan secara publik. Di sini Pak Bambang bicara secara umum, keluarga mengetahui bahwa Rohidin Sultan Patrakusuma 8 adalah anak angkat saya. Itu secara pribadi. Secara media, TV One, baik pun Metro TV pernah mewawancarai Pak Bambang di rumah kediamannya di Yogyakarta. Silakan buka. Dan kalau mempertanyakan status saya Rohidin bin Haji Saifullah adalah eksekutor grantor Ponik Ina 18. Dan seluruh hukum silakan, aparat penegak hukum tahu. Lalu setelah declaration utility asset, M. Bambang Utomo mengeluarkan referensi baru, jaminan baru, sehingga lahir percetakan uang bergambar Soekarno-Hatta. Nah, lihat, gambar Soekarno-Hatta dijamin oleh M. Bambang Utomo grantor Ponik yang dicetak tahun 99 di Australia, Melbourne, Australia. Kalau urusan uang yang 13.000 triliun itu jaminan adalah Soeharto senyum. Itu lihat tuh, Pak Harto menandatangani dengan manajemen. Itu ada gambar uang, sampingnya ada gambar Soekarno senyum, ada gambar Soekarno-Hatta. Itu uang-uang yang dijamin grantor. Itu foto-foto semua, itu adalah manajemen. Itu saat penandatanganan di gedung Pejaten Morgan, itu jajaran ketiga dari atas paling kiri. Morgan itu adalah hakim ICJ. Dan itu paling bawah itu adalah Ari Jatikumaat, kepala BIN. Itu penandatangan di Pejaten. Dan yang di tengah Pak Gatot Nurmantio mau menindaklanjuti permasalahan ini, tapi beliau keburu berhenti dari jabatan Panglima. Jadi semua, dan itu juga foto penyerahan tugas saya sebagai eksekutor ditandatangani di Yogyakarta. Itu penandatangan prestasi Selako sebagai wilayah independen. Ini fakta hukum yang saya bicarakan. Ini
Dan setelah di dalam putusan tahun 2000, tahun 99, dana-dana di situ diputuskan M. Bambang Utomo memasukkan dana-dana melalui Yayasan Trikora untuk membangun infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Itu melalui Yayasan Trikora yang menandatangani masukan nih. Dia ditandatangani oleh Bendahara Trikora, orangnya Pak Harto, Abdul Haris Nasution, sarjana hukum. Kantornya di Gedung Sirih. Silakan, saya ini mau buka permasalahan. Karena saya 23 tahun dianiaya, termasuk almarhum Grantor meninggal. Beliau belum merasakan hak yang seharusnya beliau rasakan. Apa saya mau dibuat seperti itu? Ingat, ini Rohidin Patrakusuma, bukan Bambang Utomo. Saya eksekutor, bukan grantor. Tentu akan beda cara, tetapi aturan hukum tetap akan saya jalankan sesuai aturan. Tidak ada perubahan di dalam aturan hukum tentang manajemen grantor. Dan saya ini menggantikan supir. Pak Bambang adalah grantor, saat ini saya eksekutor supirnya. Di belakang saya ada manajemen di semua negara. Silakan, ini ada tamu mungkin dari BI juga udah datang. Saya minta jangan terus membodohi rakyat. Rolling program yang dilaksanakan oleh Bank Sentral itu atas nama siapa? Sandiwara hentikan. Kita harus tahu, rakyat harus dikasih tahu bahwa rekening induk M1 itu atas nama grantor yang mengisi seluruh keuangan. Pak Harto ini mengakui, menjelaskan di dalam suratnya bahwa M. Bambang Utomo grantor Pinik adalah pemilik 3 mata uang. Berarti hari ini sayalah eksekutor pemilik 3 mata uang. Ini berdasarkan aturan. Walaupun kondisi saya susah, lihat saudara-saudara, saya tinggal di gunung, kondisi saya seperti ini. Bisa terjadi ini adalah hasil gotong royong. Siapa yang salah? Tinggal kalian mikir, para penegak hukum. Kemana hak saya, hak keluarga saya? Selama ini saya tidak ingin permasalahan ini selalu dituduh. Saya akan membuka permasalahan. Jadi rakyat dan keluarga harus tahu pekerjaan saya adalah di manajemen aset tentang lisensi dan keuangan. Hari ini saya sebagai eksekutor grantor Poni. Dan seluruh diplomat, seluruh senator, Interpol, UN, NCB Interpol, perwakilan Jakarta, Nepisil, ICT, International Justice, Pentagon, semua saya menyatakan bahwa saya Rohidin Patrakusuma 8, putra Haji Saifullah adalah eksekutor grantor. Ada yang tidak menerima, datang berhadapan dengan saya. Mari kita duduk bersama. Karena patokan saya, hukum adalah panglima. Kalau belajar bicara seliwer fitnah kepada Salako, ada itu ada yang ingat. Senjata Sultan Salako ada tinta. Karena Pak Bambang mengajarkan ke saya, tinta lebih tajam daripada peluru. Itulah pribadi saya. Dan ketika tadi Pak Harto mengatakan, Pak Harto memerintahkan secara institusi, secara ekofisial untuk mengamankan grantor, berikut saya. Itu perintah presiden, bukan perintah personal Soeharto. Ini harus biar saya jelas. Dan ini juga sebagai institusi ini, di sini ada orang pilih. Ari Kumaat atas nama institusi memberikan perlindungan untuk keamanan grantor dan keluarga. Dia atas nama institusi. Artinya secara ekofisial kalian semua penegak hukum harus mengamankan grantor dan keluarga. Saya bicara ini untuk kedaulatan negara. Karena negara akan berdaulat secara kuat manakala kedaulatan ekonomi adalah mata uang, kedaulatan wilayah adalah tanah yang dijaga oleh tetangga kita, kedaulatan hukum adalah hukum. Jangan sampai hukum tajam ke bawah. Karena dunia sudah menjadi kemufakatan, hukum adalah panglima. Yang mau menyelesaikan permasalahan ini, mari
terutama saya sampaikan kepada seluruh Tri Independen yang ada di semua negara yang menggunakan 3 mata uang. Hari ini sayalah eksekutor grantor poni. Dan jangan samakan saya dengan Pak Bambang Utomo. Kenapa? Pak Bambang Utomo terlalu sayang walaupun itu kepada maling. Pak Bambang Utomo sangat melindungi walaupun di dalamnya banyak penjahat. Sultan Rohidin Patrakusuma 8 tukang angon muning. Muning galak tuh bisa diurus ku aing dipencit. Demikian sambutan dari saya. Manakala dalam ucapan saya terdapat kekeliruan, mohon dimaafkan. Apa yang saya sampaikan ini semuanya berdasarkan hukum. Jadi saya mohon, mari kita duduk bersama kepada seluruh pemegang tanggung jawab ex officio di semua institusi yang bertanggung jawab terhadap negara. Karena negara itu adalah tanggung jawab Tri Independen. Dan para jajaran Tri Independen, para aparat, ingat hukum adalah panglima. Siapapun yang melakukan kejahatan kriminal, apalagi kriminal negara yang menyusahkan rakyat, tidak tegas secara hukum. Saat ini saya bicara sebagai eksekutor grantor dan seluruh dunia, karena ini sudah online. Seluruh diplomat, seluruh senator, seluruh presiden. Saya yang bicara Sultan Rohidin Patrakusuma 8 putra Haji Saifullah. Dalam hal ini eksekutor grantor anak angkat dari M. Bambang Utomo B2U INA 18. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf kepada keluarga. Kenapa saya bicara di sini keras, bukan benci, tapi saking saya mencintai dan menyayangi saudara-saudara saya. Sudah, kalian saudara-saudara saya yang saya hormati, jangan pernah merasa kecil hati walaupun keadaan kita seperti ini. Jangan pernah merasa nangis. Selama 500 tahun kita dianiaya, regenerasi kita dianiaya oleh penguasa-penguasa dolim. Tapi kita hari ini selalu berpikir positif. Kita doakan para pemimpin negara kita, dari mulai RT sampai Bapak Presiden, dari mulai Babinsa, Babinmas sampai Kapolri, sampai Panglima TNI dan aparat penegak hukum lainnya. Mari kita doakan, semoga beliau-beliau pemimpin negara ini ditunjukkan kepada jalan yang lurus dan menjadi pemimpin yang adil, yang termasuk dalam kategori Sultanan Nasir. Karena Allah sudah menegaskan di dalam Al-Quran, walillahi malikul mulkus samawati wal ardh. Demikian sambutan saya. Mari kita berdoa. Sedikit saya mohon membacakan Al-Fatihah, wabil khusus kepada M. Bambang Utomo binti Sarinah Karsinah. Semoga Allah menempatkan beliau di dalam kuburnya, diberikan kebahagiaan, kesejahteraan, dan dimaafkan dari segala kehilafannya. Allahumma ausil sawaba ma qoronahu liruhi Bambang Utomo binti Sarinah Karsinah. Allahumma gfirlahu warhamhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.